Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yupita Sri Rizky dengan NIM A1C1181071. Di sini saya akan mempresentasikan hasil blog saya, yaitu tentang mekanisme reaksi SN2 dan E2. Baiklah, saya masuk pada permasalahan yang pertama. Mengapa semakin tinggi temperatur, produk E2 yang dihasilkan banyak juga? Alasan saya mengambil permasalahan ini adalah saya membaca literatur bahwa jika temperatur dinaikkan, maka laju reaksi dari reaksi SN2 dan E2 ini akan naik juga. Nah, kenapa ini tidak terjadi kepada hasil produk yang dihasilkan dari dua reaksi ini? Kenapa hanya SN2 yang menghasilkan produk banyak jika temperaturnya dinaikkan? Permasalahan saya ini buktinya saya ambil dari blog saya, yaitu pada paragraf terakhir. Permasalahan saya ini ditanggapi oleh saudari Zulia. Di sini saya tidak setuju dengan jawaban saudari Zulia, di mana dia hanya menjawab terlalu singkat dan tidak mewakili dari pertanyaan saya. Ternyata setelah saya baca, kenapa reaksi eliminasi yang hanya menghasilkan produk banyak jika temperatur dinaikkan, ternyata karena energi yang dibutuhkan untuk terjadinya reaksi eliminasi lebih besar daripada substitusi. Semakin tinggi suhu yang digunakan, semakin besar energi kinetiknya, semakin besar pula tingkat keacakan yang memungkinkan terjadinya tumbukan untuk menghasilkan reaksi. Baiklah, saya masuk pada permasalahan saya yang kedua, yaitu mengapa semakin polar pelarut tersebut dan basa kuat, maka reaksi yang mengiringi SN2 itu lebih mudah daripada E2. Alasan saya mengambil permasalahan ini yaitu seperti yang kita ketahui bahwa reaksi SN2 dan E2 ini merupakan suatu reaksi yang bersaing, di mana E2 dan SN2 ini sama-sama menggunakan pelarut polar dan sama-sama menggunakan basa yang kuat. Tetapi kenapa pada reaksi SN2 itu lebih mudah daripada E2? Di sini permasalahan saya ditanggapi oleh saudara Joni. Di mana permasalahan saya ini saya ambil dari blog saya, yaitu pada paragraf kedua. Tanggapan dari saudara Joni ini salah, dikarenakan saudara Joni ini hanya menjelaskan bagian dari SN2 saja. Dia tidak menjelaskan bagian dari E2-nya. Jadi penjelasan saudara Joni ini tidak seimbang. Menurut saya, jika saudara Joni menjelaskan tentang SN2, dia juga harus menjelaskan alasan tentang E2 ini. Baiklah, masuk pada permasalahan saya yang ketiga, yaitu jelaskan mengapa reaksi E2 ini terjadi lebih cepat daripada SN2. Alasan saya mengambil permasalahan ini adalah pada umumnya yang lebih dominan itu adalah reaksi substitusi, tetapi akan ada suatu keadaan di mana eliminasi ini lebih cepat dibandingkan substitusi, yaitu pada suatu alkil halida sekunder dan pada keadaan basa yang kuat. Yang saya bingungkan, kenapa hanya pada keadaan tersebut dia bisa lebih cepat daripada reaksi substitusi. Kenapa tidak pada keadaan yang lain saja? Di sini permasalahan saya itu buktinya saya ambil dari blog saya, yaitu pada paragraf pertama, di mana permasalahan saya ini ditanggapi oleh saudari Wafika Alpia. Jawaban saudari Wafika Alpia ini salah. Saya tidak menerima jawaban dari Wafika Alpia, dikarenakan saudari Wafika Alpia ini hanya mengatakan jika reaksi eliminasi E2 ini bisa lebih cepat dari SN2 pada keadaan sekunder. Dia tidak menjelaskan alasan dari mengapa pada keadaan sekunder ini dia reaksi eliminasi E2 ini lebih cepat atau lebih dominan daripada reaksi substitusi. Baiklah, cukup sekian permasalahan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.